Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Kembali lagi di channel Makhluk Bumi. Yuk kita bergabung di channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa menyalakan notifikasi. Kisah Sabit bin Ibrahim. Pada suatu ketika, tatkala Sabit bin Ibrahim tengah berjalan di pinggiran kota Kufah, ia melihat sebuah apel jatuh tergeletak di tanah dalam keadaan panas terik. Pada siang hari itu, tergodalah Sabit untuk memakan apel itu. Tanpa berpikir panjang, ia memungut dan langsung memakan apel itu dengan lahapnya. Namun baru memakan separuh, ia teringat bahwa buah itu bukanlah miliknya. Ia belum memperoleh izin dari si pemilik apel. Ia pun masuk ke dalam kebun apel untuk mencari pemilik kebun dan meminta izinnya. Di dalam kebun, ia bertemu dengan seorang laki-laki. "Saya terlanjur makan setengah buah apel ini, maka halalkanlah untuk saya," kata Sabit. "Saya bukan pemilik kebun ini. Saya hanya penjaga yang bertugas merawat dan mengurus kebun," jawab lelaki itu. "Lalu di manakah pemilik kebun ini? Saya hendak datang menemuinya untuk meminta dihalalkannya apel yang telah kumakan sebagian ini," kata Sabit. "Jika engkau akan menemui pemiliknya, engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam," jawab lelaki penjaga itu, sembari menyampaikan alamat si pemilik kebun apel. "Saya akan tetap menempuhnya. Saya telah memakan apel yang tidak halal bagiku tanpa seizin pemiliknya. Bukankah Rasulullah telah bersabda, siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan api neraka," kata Sabit. Akhirnya Sabit menempuh perjalanan panjang sehari semalam untuk bisa bertemu pemilik kebun. Sesampai di rumah yang dituju, Sabit memberikan salam dengan sopan seraya berkata, "Ya wahai tuan yang terhormat, saya telah terlanjur memakan setengah buah apel yang jatuh keluar kebun tuan. Karena itu, maukah Anda menghalalkan apa yang sudah kumakan itu?" Laki-laki pemilik kebun itu terdiam dan memandang Sabit dengan seksama. Sesaat kemudian, setelah berpikir, ia berkata, "Tidak. Saya tidak bisa menghalalkannya, kecuali dengan satu syarat." "Apakah syarat itu, Tuan?" tanya Sabit penuh khawatir kalau syarat itu memberatkan dirinya. "Engkau harus menikahi putriku," jawab pemilik kebun. "Apakah hanya karena saya memakan setengah buah apel yang jatuh keluar dari kebunmu, saya harus menikahi putrimu?" tanya Sabit keheranan. Pemilik kebun itu seakan-akan tidak mau mendengarkan pertanyaan Sabit yang masih keheranan. Ia justru menambahkan, "Sebelum pernikahan dimulai, engkau harus tahu dahulu kekurangan-kekurangan putriku. Ia adalah seorang perempuan yang buta, bisu, tuli, dan lumpuh." Sabit semakin terkejut mendengar keterangan itu. Ia berpikir jauh, apakah perempuan seperti itu pantas menjadi istrinya, hanya karena setengah buah apel yang terlanjur ia makan. Selain syarat itu, "Saya tidak bisa menghalalkan apa yang engkau makan," tambah pemilik kebun itu lagi. Setelah berpikir, akhirnya Sabit menjawab dengan mantap, "Saya menerima pinangan dan perkawinannya. Aku telah bertekad. Untuk itu saya akan memenuhi kewajiban dan hak-hakku kepadanya, karena saya berharap Allah selalu meridhaiku, dan mudah-mudahan dapat meningkatkan kebaikan-kebaikan di sisinya." Akhirnya pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun menghadirkan 2 orang saksi dalam pernikahan sederhana tersebut.
Setelah pernikahan usai, Sabit dipersilakan masuk ke kamar istrinya. Dengan penuh penasaran, sewaktu hendak masuk kamar, Sabit tetap berniat akan mengucapkan salam. Ia berpikir, kalaupun istrinya tuli, bukankah malaikat Allah yang ada di dalam kamar itu tidak buta dan tuli? Dengan perlahan ia mengucapkan salam, Assalamu alaikum. Tanpa diduganya sama sekali, wanita yang ada di hadapannya menjawab salam tersebut dengan fasih. Wa alaikumussalam. Tatkala Sabit mendekati istrinya, ia menjulurkan tangan untuk menyambut istrinya. Sekali lagi Sabit terkejut, sebab wanita itu menyambut uluran tangannya. Mengapa ayahnya mengatakan ia buta, tuli, bisu dan lumpuh? Tanya Sabit dalam hati. Setelah Sabit duduk di samping istrinya, dengan keheranan ia bertanya, "Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Mengapa ia berkata begitu?" "Ayahku benar, karena saya tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah," kata istrinya. "Ayahmu juga mengatakan engkau tuli. Mengapa demikian?" "Ya, ayahku benar, karena saya tidak mau mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat Allah ridha," jawab istrinya. "Ayahku juga mengatakan bahwa saya bisu dan lumpuh, bukan?" Sabit mengangguk, mengiyakan. "Saya dikatakan bisu karena dalam banyak hal saya hanya menggunakan lidah untuk menyebut nama Allah saja. Saya juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah," jawab istri Sabit. Akhirnya Sabit mendapatkan istri seorang wanita salihah yang amat menjaga dirinya. Dengan bangga ia mengatakan, "Ketika kulihat wajahnya, subhanallah, dia bagaikan bulan purnama raya di malam hari." Sabit hidup dengan bahagia bersama istri yang salihah. Keluarga mereka menjadi kumpulan orang-orang yang mencintai Allah serta Rasul Allah di atas segalanya. Hari-hari dalam rumah tangga mereka lalui dengan penuh kebaktian, dan inilah yang menyebabkan kebahagiaan tiada terputus.